Oke, selamat siang, Pak Ibu Afis dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus South Indian Illness. Baik. Jadi kasus ini tuh merupakan salah satu contoh kecurangan sektor publik yang sangat signifikan, baik dari sisi nilai kerugian maupun namanya fraud tersebut tidak terdeteksi. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Striningsih dengan tiga terakhir 283. Jadi video ini saya buat sebagai pengukuhan em, tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi forensik. Oke, jadi kasus ini tuh melibatkan Rita Cranfield. Ini tuh adalah seorang pejabat keuangan yang punya posisi strategis dan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dalam pengelolaan kas pabrik daerah. Nah, selama hampir lebih dari 2 dekade, ini dari tahun 1990 sampai tahun 2012, eh, si Cranwell ini tuh berhasil melakukan penggelapan dana dalam jumlah yang sangat besar, yaitu kurang lebih sekitar 53 juta dolar dari kota dengan penduduk dari 16.000 jiwa. Dari melalui analisis ini kita akan membahas bagaimana skema fraud tersebut terjadi, faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan, serta pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Selain itu, kasus ini juga akan dikaitkan dengan konsep-konsep dalam akuntansi forensik, khususnya terkait fraud angle dan kelemahan pengendalian data. Oke, jadi berdasarkan klasifikasi dari Association of Certified Fraud Examiner, jadi fraud itu terbagi jadi tiga. Yang pertama ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, kemudian ada korupsi dan kecurangan atau keuangan. Nah, jadi di kasus ini itu ketiga kategorinya ini tuh akan dibahas. Tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan etika profesi dan mulai dari auditor eksternal, lembaga perbankan hingga pemerintah kota itu sendiri. Jadi kita mulai dari identifikasi dan analisis request. Jadi dalam literatur akuntansi forensik, request itu merupakan indikator awal yang mengisyaratkan adanya potensi kecurangan, di mana itu berfungsi sebagai peringatan untuk untuk dilakukannya investigasi lebih lanjut. Oke. Kemudian oleh Association of Certified Fraud Examiner tadi itu, klasifikasi red flag itu dibagi jadi ada tiga. Ini ada tanda bahaya perilaku, tanda bahaya keuangan, dan tanda bahaya operasi. Jadi kita bahas dulu yang pertama dari sisi perilaku. Jadi gaya hidupnya Rita Cranwell ini tuh, lalu dia jauh melampaui kapasitas penghasilannya sebagai pegawai pemerintahan. Di mana dia tuh punya ratusan kuda, punya motorhome mewah senilai 2,1 juta dolar, punya rumah di Florida. Jadi yang mana pendapatan seorang bendahara di kota kecil itu tuh tidak mungkin untuk bisa membiayai gaya hidup seperti itu. Dan sebenarnya tuh wali kota Cibubur itu juga sempat mengaku kalau dia tuh curiga gitu. Cuman karena tidak mendapat jawaban dari auditor, auditnya yang mengaudit tuh jadi kayak tidak dilanjut. Kemudian dari sisi keuangan, ini ada yang pertama adanya keberadaan rekening bank yang atas nama kota yang tidak tercatat di catatan resmi. Jadi atas namanya itu Reserve Silver Capital Development Account. Yang ini tuh sebenarnya bisa jadi alarm buat auditor maupun pengawas keuangan. Kemudian ada faktor-faktor palsu yang diajukan oleh Cranwell, di mana dia tuh mengandung kesalahan seperti tidak ada logo, tidak ada nomor kontak, kemudian ada terdapat kesalahan ejaan, bahkan tanggalnya tidak valid. Nah, gimana kesalahan-kesalahan itu kalau diakumulasikan itu bukan pola yang sebenarnya mengarah pada indikasi kecurangan. Kemudian yang ketiga ini adalah kegagalan dijak oleh perbankan, di mana pembukaan rekening tanpa prosedur yang baik
pengabaian terhadap transaksi mencurigakan, serta adanya praktik penerbitan cek yang tidak sesuai dengan kewajaran operasional. Dan yang ketiga, dari sisi operasional, ini terdapat ketidaksesuaian antara pengeluaran itu tidak berkaitan dengan kebutuhan kota gitu. Dan keterbatasan sumber daya yang ada di kota Dixon ini, seperti kayak tidak adanya akuntan penuh waktu, dan kemudian posisi wali kota yang sifatnya paruh waktu itu menandakan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal, di mana pengawasannya itu sangat terbatas. Oke, saat kita bahas mengenai analisis skema fraud tentang Cradwell. Jadi, yang pertama, tadi ada mekanisme penyalahgunaan aset atau misappropriation aset. Di mana ini tuh kecurangan yang paling umum, tapi bisa mencapai nilai yang sangat besar apabila pelakunya memiliki kendali signifikan, memiliki jabatan dan juga posisi kepercayaan yang strategis. Maka si Ridwan Kamil ini tuh dia memiliki kendali signifikan atas pengelolaan keuangan daerah dan juga kepercayaan publik. Ini bisa menjadi faktor kunci terjadinya kecurangan. Nah, skemanya tuh dimulai dari pembukaan rekening bank fiktif yang bernama tadi ada Researchable Capital Development Account atau RSCDA yang mengatasnamakan kota. Kemudian dibuatnya faktor-faktor palsu, termasuk dari ada Departemen Transportasi. Nah, di mana dana rekening kota itu transfer ke RSCDA untuk membiayai kebutuhan pribadi si Ridwan ini. Di pada awal-awal tersebut si Cradwell itu hanya menggelapkan ribuan dolar saja per tahunnya. Cuman seiring berjalannya waktu, dia semakin berani untuk meningkatkan jumlah yang dicuri hingga jutaan dolar. Oke, selanjutnya masuk ke elemen korupsi dan pelaporan keuangan yang curang. Jadi, Cradwell ini tuh secara aktif memanipulasi catatan keuangan kota untuk menyembunyikan apa. Jadi, dia menciptakan faktor-faktor bukan hanya sebagai pengalihan dana, tapi juga sebagai instrumen manipulasi catatan akuntansi. Jadi, dia tidak hanya mencuri, tapi juga aktif memasukkan realitas keuangan kota. Dari sisi korupsi, jadi korupsi di sini bukan berarti suap atau korupsi dengan pihak ketiga, tapi penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Di posisinya si Cradwell, di mana dia sebagai bendahara sekaligus komplotor kota itu memberi dia kuasa yang hampir mutlak atas keuangan daerah di mana itu, dan dia juga mengeksploitasi kepercayaan publik. Nah, termasuk ke evaluasi peran dan tanggung jawab etika lagi. Yang pertama ada dari pemerintah kota tersebut. Jadi kegagalan paling besar dari pemerintah kota adalah dia tidak menerapkan prinsip dasar pengendalian internal, di mana satu orang itu diberikan kendali penuh atas seluruh aspek keuangan, mulai dari pencatatan, persetujuan, kemudian hingga pelaporan gitu. Jadi ini tuh merupakan pelanggaran terhadap tata kelola yang baik governance. Dalam perspektif ketika profesional publik, di mana pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran itu memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana publik itu dikelola dengan baik. Jadi, ini menjadi salah satu faktornya kegagalan untuk bertindak atas kecurigaan gaya hidup mewah oleh wali kota. Kemudian yang kedua itu ada dari pihak auditor Clayton Gunderson, di mana audit ini dia menanggung beban tanggung jawab yang paling besar, di mana bisa dilihat dari penyelesaian hukumnya, di mana dia tuh didenda sebesar 35,15 juta dolar.
Karena yang pertama, dia tuh ada terdapat konflik kepentingan, di mana Stephen Gardner itu tidak hanya berperan sebagai auditor kota, tapi juga sebagai akuntan pribadinya sebenarnya. Berdasarkan standar etika profesional akuntan publik, itu secara tegas mensyaratkan independensi auditor. Jadi, kedekatan sosial dan profesional yang intens antara auditor dan auditor itu sangat yang independence. Yang kedua itu adalah kegagalan untuk menerapkan skeptisme profesional, di mana seharusnya terkait fraud itu mengharuskan auditor untuk mempertahankan sikap skeptis profesional sepanjang proses audit. Kegagalan untuk memverifikasi keabsahan faktur, memeriksa kelengkapan rekening bank, atau menyelidiki penghasilan karena atas dasar kepercayaan itu menunjukkan tidak adanya skeptisisme profesional yang harusnya menjadi fondasi setiap kebebasan keuangan. Kemudian yang ketiga ada dari bank, di mana bank ini tuh juga gagal menjalankan tanggung jawab dan regulasinya yang seharusnya memantau transaksi yang tidak biasa dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pertama, beberapa kegagalannya. Yang pertama, ada bank itu mengizinkan pembukaan rekening atas nama pemerintah kota tanpa prosedur dan standar yang diterapkan. Kedua, cek-ceknya hanya ditujukan maksudnya tanpa nama lengkap dan nama kota yang seharusnya memicu verifikasi lebih lanjut. Jadi itu nyimpang dari standar rekening pemerintah. Kemudian yang ketiga, transaksi yang berjumlah besar dan berulang itu seharusnya memicu suspicious activity report. Jadi kegagalan bank ini tuh mencerminkan pengendalian resiko. Jadi disebut sebagai gap antara kebijakan dan implementasi. Oke, selanjutnya masuk mengapa fraud bisa berlangsung lebih dari 2 dekade. Jadi pertanyaan ini tuh pertanyaan yang penting karena itu mengungkapkan kelemahan struktural. Yang pertama, kumulasi kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai, di mana Cranwell memegang posisi komplotor sekaligus bendahara kota. Yang mana dua fungsi ini tuh seharusnya dalam sistem pengendalian internal itu harusnya dipisah. Gitu. Karena ia mengendalikan hampir seluruh aspek keuangan dari mencatat, transaksi, menyetujui pembayaran, kemudian mengelola rekening bank. Jadi tidak ada seorang pun yang punya kewenangan untuk atau akses untuk memverifikasi pekerjaannya secara independen. Yang kedua, modal sosial dan kepercayaan. Di mana kalau tadi itu merupakan figur yang sangat dipercayai di desa. Jadi wali kota dan warga kota secara penuh mempercayai si Cranwell. Nah, keempat, ketiga kegagalan dari sistem penjagaan. Jadi nggak ada satupun dari lapisan penjagaan pemilihan kota, auditor, bank yang berfungsi secara efektif, di mana ketiga lapisan itu gagal secara bersamaan, sehingga memberi pelaku kebebasan penuh untuk melakukan fraud. Kemudian yang keempat ada manipulasi informasi, mana dengan dia mengendalikan kotak pos dan surat-surat kota, jadi perlu memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang akan bisa melihat keberadaan rekening positif yang dia buat. Kemudian kita masuk ke pendekatan teknis.
constructing income atau indirect method dalam deteksi fraud. Jadi salah satu pendekatan investigasi yang paling kuat di akuntansi forensik adalah rekonstruksi penghasilan menggunakan metode tidak langsung. Jadi metode ini tuh sangat berguna sebenarnya untuk situasi di mana pelakunya itu tidak memiliki catatan penghasilan yang lengkap dan akurat. Dalam metode metode tidak langsung ini, investigator tidak mencari dokumen penghasilan secara langsung, melainkan mereka merekonstruksi penghasilan berdasarkan pengeluaran dan pembuatan kekayaan. Jadi logika dasarnya, kalau seseorang menghabiskan lebih banyak dari yang dia hasilkan secara sah, maka selisihnya itu akan berasal dari sumber yang tidak dilaporkan. Nah, selisih inilah yang akan menjadi indikasi fraud. Jadi, persamaan dasarnya itu penghasilan sama dengan pengeluaran ditambah perubahan kekayaan. Ya, jadi dari konteks kasus fraud rate, ini tuh pertama mungkin investigator bisa mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh pengeluaran yang bisa diverifikasi seperti pemeliharaan ratusan kuda, kemudian motor biaya 2,1 juta dolar, kemudian biaya rumah di Florida, kemudian pengeluaran sehari-hari. Kedua, investigator bisa menghitung beban kekayaan bersih dari waktu ke waktu termasuk dari akuisisi aset, pembayaran liabilitas. Dan yang ketiga, total pengeluaran ditambah dengan peningkatan kekayaan itu dibandingkan dengan penghasilan sebagai pegawai kota. Hasilnya tentu akan menetapkan tunjangan yang sangat besar antara hasilan yang dilakukan dengan pengeluaran awalnya. Jadi metode tidak langsung itu sangat efektif sebenarnya untuk kasus-kasus seperti di dan dia tidak bergantung pada pengakuan hak. Sebaliknya dia tuh lihat pada data yang sudah dipalsukan. Jadi nilai pasar aset yang dimiliki, catatan transaksi perbankan, dan catatan pengeluaran. Jadi kalau misalnya ini diterapkan secara dan saya pakai bisa diidentifikasi. Kemudian rekomendasi mereka sistem ya. Jadi yang pertama ini ada penguatan pengendalian internal pemerintah kota. Jadi rekomendasi pertama ini penerapan regulasi tugas di mana pengelolaan dalam pengelolaan publik ini fungsi otorisasi transaksi, pencatatan, penyimpanan aset itu harus dipisah-pisahkan dan diberikan kepada orang atau unit yang berbeda. Jadi nggak satu individu menguasai seluruh transaksi keuangan dari awal hingga akhir. Ini tuh hal ini tuh berlaku bukan berlaku bahkan untuk pemerintah daerah kecil di sini. Jadi untuk mungkin solusinya ini tuh bisa berbagai layanan pemerintah daerah lain atau menggunakan jasa akuntan pemerintah daerah yang dibiayai bersama. Selain itu, pengendalian atas rekening bank yang harus berketat di mana setiap rekening nama pemerintah kota itu merupakan otoritas dari dua pejabat yang berbeda untuk pembukaannya. Jadi enggak orang aja dan laporan rekeningnya itu harus dikirimkan langsung ke pengawas independen bukan ke bendaharanya sendiri. Gitu. Kemudian rotasi penugasan juga secara berkala itu perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terbangunnya skema fraud jangka panjang. Yang kedua di reformasi standar audit untuk entitas pemerintah. Reformasi praktik audit eksternal itu juga perlu dilakukan. Jadi auditor eksternal itu juga dibentuk secara rutin meminta dan memverifikasi data untuk rekening bank atas nama entitas yang diaudit bukan cuma rekening yang dilaporkan oleh manajemen. Proses ini disebut sebagai bank account confirmation. Jadi ini tuh bagian dari standar setiap penugasan audit. Jadi penerapan rotasi audit tidak satu auditor melayani klien yang sama secara klien yang bersama secara bertahun-tahun gitu. Ini untuk menghindari resiko terbangunnya familiarity trait di mana auditor itu jadi terlalu dekat dengan klien sehingga akan kehilangan independensi. Kemudian yang ketiga ini adalah penguatan pengawasan perbankan.
Jadi lembaga perbankan itu perlu memperbuat prosedur know your customer untuk rekening pemerintah. Jadi setiap rekening sama pemerintah ini tuh harus mencatatkan dokumentasi resmi dari Dewan sebelum bisa dibuka. Jadi sistem pemantauannya ini perketat lagi. Masuk kayak ceknya itu juga harus dicek. Kemudian yang keempat ini adalah budaya transparansi dan whistleblowing. Jadi pencegahan fraud yang paling efektif itu kan lebih dari sekedar prosedur dan regulasi. Jadi ia butuh perubahan budaya organisasi di mana pemerintah daerah itu perlu membangun budaya tentang keuangan publik gitu. Jadi mekanisme pelaporan yang aman bagi whistleblower dengan proteksi yang dijamin. Jadi jaminan buat anonim yang whistleblower ya kayak dari kasusnya Dixon tadi kan deteksi fraudnya akhirnya bisa terjadi bukan karena sistem formalnya tapi karena ada pegawai yang berani bertindak untuk melaporkan kecurigaan kejanggalan. Ini tuh jadi fakta kalau ternyata sistem yang ada tuh sangat aneh. Oke, jadi kasusnya Rita Franwi ini tuh adalah sebuah kasus di mana seorang individu itu bisa menyalahgunakan kepercayaan untuk memperkaya diri sendiri. Oke, bukan tentang itu aja. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa red flag bersifat nyata dan bisa dideteksi mulai dari gaya hidup yang tidak proporsional dengan penghasilan, faktor-faktor yang cacat, hingga keberadaan rekening bank yang tidak resmi. Namun di tiga lapisan penjagaan seperti pemerintah kota, auditor, bank itu tuh tidak efektif untuk mendeteksi dan menghentikan kecurangan tersebut. Jadi dibutuhkan dari perspektif profesional itu dibutuhkan integritas, skeptis, dan keberanian untuk melaporkan kecurigaan. Bahkan ketika hal tersebut itu uh, menyangkut individu yang memang dikenalnya sebagai seorang yang baik gitu. Jadi skeptis itu sangat penting. Integritas itu tuh tanggung jawab kolektif bukan milik satu orang aja. Jadi setiap pihak itu juga bertanggung jawab. Jadi sekian analisis saya kasus fraud indexing illness studi. Apabila saya ada kesalahan dalam berbicara ataupun bersikap, saya mohon dan terima kasih.